Gua berdiri di depan cermin, ngelihat muka gua yang makin kusam dan mata panda yang gak bisa bohong. Anjir, ini beneran gua. HP gua geter. Ada notif dari dating apps yang isinya cuma ajakan main. Lo tahu nggak? Rasanya kayak dapat reward, tapi sebenarnya itu racun. Gua OTW ke kosan dia, lewat jalanan Jakarta yang macetnya nggak ngotak. Panas banget ya dah. Polusi sama pikiran gua sama-sama kotor. Lagi asik melamun di lampu merah Sleepy, gua ngelihat bapak-bapak bonceng anaknya pakai seragam sekolah. Kenapa sih gua ngerasa iri banget ngelihat hal sesederhana itu? Gua sampai di kosannya, aroma parfum yang udah hafal banget di hidung gua. Lanjut lagi kita? Tanya dia sambil senyum tipis. 2 jam berlalu, gua duduk di pinggir kasur sambil merokok. Hening banget coy, cuma suara kipas angin butut yang kedengeran. Gua ngeliat pantulan diri gua di layar HP yang mati. Gua ngerasa kosong, hampa, kayak ada bagian dari jiwa gua yang kecabut tiap kali gua selesai main. Pas jalan pulang, gua ngelewatin masjid yang lagi rame orang pengen sholat maghrib. Ya Tuhan, gua ngerasa kotor banget, mau nengok ke sana aja nggak berani. Besoknya di kantor, gua duduk lemes depan komputer. Otak gua nggak bisa fokus, yang muter di kepala cuma adegan-adegan semalam. Tolol banget emang. Teman kantor gua, si Danu, nanya, "Lu kenapa sih? Kuyu banget?" Gua cuma bisa nyengir kuda. Kurang tidur doang, no. Padahal kenyataannya, stamina gua abis buat ngejar kepuasan sesaat. Lo tahu nggak? Saking seringnya, gua ngerasa hubungan fisik itu cuma kayak transaksi biasa. Gua cek M-Banking. Anjir, tinggal dikit. Tabungan gua abis buat bayar hotel, bensin, sama makan-makan cantik demi dapat jatah. Nyokap telepon, nanya kabar dan nanya kapan pulang ke rumah. Gua jawab sibuk, padahal gua lagi scrolling nyari target baru di aplikasi. Gua mulai ngerasa asing sama teman-teman tongkrongan gua. Mereka bahas masa depan, gua cuma mikir besok main sama siapa lagi. Ya elah, gini amat hidup. Malam minggu, gua di apartemen cewek lagi-lagi. Musik jedak-jeduk tipis, botol minuman di meja, dan gua ngerasa makin tenggelam. Pas lagi aktivitas, tiba-tiba gua berhenti sebentar. Gua ngeliat langit-langit kamar dan mikir, sampai kapan gua kayak gini coy? Cewek itu nanya, "Loh, kenapa berhenti?" Gua cuma geleng kepala. Capek doang, lagi nggak mood. Gua pulang jalan kaki malam-malam di Sudirman. Dingin, tapi hati gua jauh lebih dingin. Gua bener-bener nggak kenal siapa diri gua lagi. Besoknya gua nyoba buat puasa dan nggak buka HP seharian. Tapi tangan gua gemeteran, otak gua nagih dopamin instan itu. Gua ngerasa cemas, gelisah, nggak tenang. Ternyata gua nggak bisa fungsi sebagai manusia normal tanpa aktivitas itu. Parah banget anjir. Gua nyoba baca buku atau nonton film, tapi fokus gua cuma bertahan 5 menit. Pikiran gua rusak, bener-bener rusak karena obsesi seksual. Adik gua chat, minta pinjam duit buat bayar UKT. Gua diam, dompet gua kosong gara-gara gaya hidup sampah gua ini. Gua ngerasa gagal jadi kakak. Gua nangis di kamar mandi sambil nyalain shower. Airnya dingin, tapi tetap nggak bisa nyuci rasa bersalah yang nempel di badan gua. Kenapa sih gua selemah ini? Gua mukul tembok. Gua ngerasa gua bukan lagi pengendali tubuh gua sendiri, tapi nafsu gua yang megang setir. Gua mutusin buat hapus semua aplikasi dating. Pas mau klik delete, tangan gua ragu. Lo tahu nggak betapa susahnya lepas dari kecanduan? Akhirnya gua hapus semua. Malam itu gua nggak bisa tidur. Badan gua keringat dingin kayak orang sakau. Adah. Ngeri banget efeknya. Minggu pagi gue nyoba buat bersih-bersih kamar yang udah kayak kapal pecah. Sampah bungkus rokok dan struk minimarket berterbangan di mana-mana. Gue nemu foto keluarga di laci. Gue yang dulu kelihatan cerah, matanya hidup. Sekarang gue cuma bangkai hidup yang terobsesi sama selangkangan. Gue coba telepon bokap, minta maaf tanpa alasan yang jelas. Bokap cuma bilang, "Sehat-sehat ya Lek, jangan lupa ibadah." Gue cuma bisa diam. Proses sembuh itu nggak instan coy. Berkali-kali gue hampir relapse pas lihat cewek cantik di jalan atau dapat DM nyasar. Gue mulai olahraga, lari sore di GBK. Ngelihat orang-orang lari, gue ngerasa pelan-pelan dunia gue balik lagi. Meskipun masih hampa, tapi mendingan lah. Gue ketemu lagi sama cewek yang biasa gue pakai. Dia ngajak jalan, tapi gue tolak halus. "Gue lagi pengen sendiri dulu," kata gue. Dia bingung, mungkin mikir gue udah gila. Tapi bodo amat. Gue lebih mending dianggap gila daripada mati pelan-pelan karena kecanduan. Sekarang gue duduk di warung kopi pinggir jalan, minum kopi hitam sambil ngeliatin lampu jalanan Jakarta.
Nggak ada aktivitas seksual, nggak ada pesta, cuma gua dan pikiran gua. Gua sadar hidup gua nggak bakal langsung jadi indah kayak film. Tabungan masih tipis, hubungan keluarga masih kaku, tapi seenggaknya gua udah sadar lah ya. Nah, buat lo yang sekarang lagi nonton video ini, dengerin gua. Jangan bangga jadi budak nafsu sampai lo lupa cara jadi manusia. Bangun, tolol banget kalau lo tukar masa depan lo cuma buat kesenangan 5 menit. Berhenti sebelum jiwa lo busuk, bro.